Sebelum race, jangan coba-coba makan makanan ini kalau kamu nggak mau mencret, kentut, kecepirit, kebelet, berebet, semuanya lah ya. Selamat datang di Fit with Mel, sama aku Melanie Putri ya. Di video kali ini aku akan share ke kamu ada beberapa jenis makanan nih yang jangan pernah coba-coba untuk menyentuhnya saat sebelum race. Karena banyak efek sampingnya teman-teman. Karena gini, kita udah capek-capek latihan buat race, udah mempersiapkan segalanya, pengen hasil yang terbaik. Terus tiba-tiba di hari H, saat yang ditunggu-tunggu tiba, terus kamu harus mampir ke toilet, harus ngerasain kram side stitch misalnya, harus mules, harus mual. Aduh, males banget gak sih? Jadi kayak semua perjuangan sia-sia gitu. Nah, ini akan aku share beberapa jenis makanan yang harus kamu hindarin ya. Yang pertama adalah makanan yang tinggi serat. Jangan coba-coba makan high fiber food. Kenapa? Karena serat itu didigestnya lama banget nih di pencernaan kita. Jadi kalau H-1 malam pula kamu makan malamnya pakai makanan yang tinggi serat, kayak ada buah-buahan, banyak sayur, wah besok pagi lancar jaya sih. Kalau emang kamu niatnya pengen nyari waktu, nggak mau ngasih salam ke toilet atau numpang jamban orang, lebih baik hindari makanan yang tinggi serat ya. Itu lebih baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan yang mengandung susu, teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang nggak akan ngaruh karena nggak punya masalah laktos. Tapi kalau misalnya kamu punya lactose intolerance, terus misalnya kamu paksain, kamu kekehin, tetap minum susu, makan es krim, ada kandungan susunya lah ya. Nah, itu biasanya akan jadi masalah tuh. Kalau nggak perutnya bloating, kalau nggak bunyi kerucuk-kerucuk pagi harinya, kalau nggak mules parah. Jadi mendingan sebelum race nggak usah makan dairy food dulu kali ya. Abis race kalau kamu nge-treat diri kamu, kasih es krim sebagai reward, itu asik banget sih. Oke, next adalah minuman yang gulanya tinggi. Kenapa harus dihindari? Karena minuman yang gulanya tinggi itu bisa bikin gula darah kita tuh kayak spikes gitu. Dan kita lagi nggak ngarepin ada kejadian itu. Kenapa? Karena begitu gula darahnya spikes, terus kita bisa langsung kayak kehilangan energi, habis energi di saat kita membutuhkannya. Jadi dibanding kamu harus minum minuman manis, lebih baik kamu cari minuman elektrolit yang emang kamu butuhin nih elektrolitnya atau mineralnya untuk kamu bisa perform. Apalagi kalau misalnya mau lari maraton gitu ya, butuh banget minuman yang berelektrolit. Jadi sebisa mungkin minuman manis yang kamu udah tahu nih kadar gulanya tinggi banget, dihindari dulu sebelum race ya. Next, makanan yang harus dihindari juga adalah makanan yang lemaknya tinggi. Nah, makanan yang lemaknya tinggi ini adalah gorengan yang banyak lemaknya, banyak minyaknya, ya kan? Itu harus dihindari. Terus santan, makanan yang ada santan-santannya. Terus makanan yang kayak minyak juga seperti soto, misalnya nggak kelihatan kalau itu berminyak, tapi sebenarnya itu mengandung lemak yang sangat tinggi. Itu juga harus dihindari sebelum race. Kenapa? Karena sekali lagi lemak itu susah banget dicernanya di tubuh kita. Jadi somehow kalau misalnya lama proses cernanya akan membuat perutnya kita tuh nggak nyaman di saat pagi harinya. Apalagi kalau kamu makan malam pakai makanan yang tinggi lemak, itu biasanya pagi-pagi akan ada rasa begah, ada rasa kembung, rasa gassy gitu, rasanya pengen buang gas terus, kan nggak lucu ya lagi race tiba-tiba perutnya masalah terus kentut, terus selain mengganggu performa diri sendiri, mengganggu lingkungan juga ya guys ya, mengganggu teman-teman lain. Jadi kalau emang kamu ngerasa kayaknya nggak usah deh, dihindarin dulu aja, aku rekomendasikan seperti itu ya. Nah, berikutnya ini juga yang menurutku pantang dilakukan sebelum race, makan makanan pedas. Nah, buat sebagian orang mungkin ngerasa kayak I'm gonna be fine, gue udah biasa makan pedas, nggak ngaruh anyway gitu. Tapi percayalah padaku ya, di hari H race day misalnya nih, kamu tuh bakalan naik banget adrenalinnya. Nah, ketika adrenalin naik, terus kamu excited, itu tuh jadi ada rasa mules, demam panggung, nervous. Nah, semua akumulasi dan semua kombinasi perasaan tadi, itu kadang-kadang bisa bikin kita jadi nervous dan pengen bolak-balik ke toilet. Apalagi kamu makan makanan pedas sebelumnya, nah itu memicu banget, itu jadi trigger banget untuk kita rajin nyetor
setoran tunai ke toilet, ya kan? Apalagi kalau misalnya aku nih mau lari, misalnya pas lagi race day, itu udah pasti first thing first aku toilet dulu. Urusan toilet kelar, baru ke start line. Nah biasanya yang udah pengalaman aku, kalau nekat makan pedas, kalau udah kelar sekali masih ada tuh keinginan untuk balik lagi ke toilet untuk menyelesaikan masalah. Ada bisnis yang belum kelar nih, unfinished business. Jadi sebisa mungkin makanan pedas dihindari dulu, karena walaupun kamu biasa makan makanan pedas, tapi ada part di tubuh kamu yang ketika bereaksi terhadap hormon adrenalin itu akan memicu rasa mules yang kita nggak kepengen di saat lagi rest day. Oke, ini adalah yang terakhir yang harus dihindari. Makanan yang protein tinggi. Protein tinggi tuh kayak gimana? Macam-macam, dari ikan, ayam, daging, tempe, terus tahu, protein bar, whey protein. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi ketika kamu mau race, apalagi lari maraton, kamu butuh banget carbo loading kan teman-teman. Nah, jangan sampai jatahnya si karbo itu jadi ke-replace sama protein yang kita nggak perlu dulu. Kita lagi butuh karbohidrat nih untuk jadi bahan bakar kita saat berlari. Jadi daripada tempatnya karbo atau porsinya karbo diambil sama protein, lebih baik proteinnya kamu taruh di belakang saat kamu udah finish race-nya, baru kamu kasih reward ke badan kamu, yaitu protein yang tinggi, karena butuh buat recovery juga. Tapi sebelum mulai race day atau sebelum mulai race, jangan makan protein terlalu tinggi, karena bukan hanya ngambil jatahnya si karbohidrat, tapi protein juga butuh waktu lebih lama untuk diproses. Nah, pertanyaannya sekarang, terus gue mesti makan apa dong? Semuanya nggak boleh nih. Oke, makanan yang direkomendasikan buat kita para pelari, apalagi menjelang lari jarak jauh kayak maraton, adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat tuh bentuknya banyak banget. Ada nasi putih, ada pasta, ada kentang, dan macem-macem gitu. Itu pilihannya tergantung pada kita, nyamannya yang mana. Cuman satu pesan aku, apapun karbohidratnya, itu udah harus di trial saat kamu lagi training persiapan maratonnya. Jadi bukan ujuk-ujuk di H-1 kamu makan karbohidrat tertentu dan kamu berharap itu akan works buat kamu. Jadi pas kamu lagi long run, misalnya 3 bulan yang lalu, pas kamu lagi latihan peak training 1 bulan sebelumnya, itu dicobain trial, mimicking juga makanan yang akan kamu coba saat H-1. Jadi ibaratnya tuh kayak JR-nya gitu loh teman-teman. Nah dari situlah kamu tahu, oke, gue tuh cocoknya kalau long run enaknya sebelumnya makan nasi. Karena ada orang yang cocok makan nasi, ada juga yang pakai pasta baru bisa ngebus. Jadi itu kembali personalized banget ke masing-masing kita. Jadi itu kenapa butuh gladi resik untuk karbohidrat ya. Jadi makanan yang tinggi karbohidrat, rendah protein, rendah lemak, rendah serat, dan rendah dairy. Itu rekomendasi yang paling enak buat kita ya, kalau mau ikutan sebuah lomba lari, apalagi race-nya yang jauh banget jaraknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang butuh informasinya. Jangan lupa di-like videonya kalau kamu suka. Jangan lupa juga di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye!